Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke pertemuan yang ke-6, yaitu tentang fraud atau kecurangan. Ya. Baik. Nah, bentuk pelanggaran etika yang paling keras terhadap etika, kontrak, dan regulasi adalah kecurangan atau fraud. Ya. Jadi dalam kecurangan itu ada unsur niat jahat atau intention, ya, kesengajaan dan penipuan. Oleh karena itu, kecurangan akan selalu dikaitkan dengan pelanggaran hukum. Nah, Association of Certified Fraud Examiners atau ACFE itu menggolongkan kecurangan dalam 3 jenis. Yang pertama adalah fraudulent statement. Ya, kecurangan pelaporan. Nah, jadi apabila perusahaan itu membuat laporan palsu, misalnya laporan keuangan palsu, maka itu termasuk dalam fraudulent statement, kecurangan pelaporan. Oke. Yang kedua, bisa juga pencurian aset, ya. Pencurian aset atau ada seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan, ya, penggelapan aset. Nah, misappropriation of asset, dan yang ketiga adalah korupsi. Oke. Nah, jadi fraudulent statement, misappropriation of assets, and corruption. Ya. Nah, jadi kecurangan atau fraud itu bisa juga dibagi menjadi 2 bagian, yaitu kecurangan pelaporan keuangan, ya, itu kecurangan pelaporan keuangan, financial statement fraud, dan yang kedua adalah kecurangan pelaporan non keuangan, ya, non financial. Baik, kita akan masuk ke slide berikutnya, yaitu tentang, nah, ada namanya fraud, dan yang kedua ada istilahnya moral hazard. Oke. Secara umum dapat dikatakan moral hazard adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang demi keuntungan diri sendiri dan dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Walaupun moral hazard mungkin tidak didorong oleh keserakahan dan ketakutan. Nah, jadi kalau fraud tadi itu dia ada greedy, nama istilahnya. Greedy itu adalah serakah. Kalau istilah bahasa Minangnya itu cangok, ya. Kemudian ada orang melakukan kecurangan itu karena tamak, ya. Yang kedua itu karena takut, ada fear di situ, ya. Tetapi tindakan yang mementingkan diri sendiri tersebut dapat digolongkan sebagai tindakan yang tidak elok. Jadi ingat, kalau fraud itu dia tadi karena ada 2 sifat di dalam dirinya, ada tamak satu dan ada takut, ya. Takut tidak kaya, takut tidak bisa beli ini beli itu, maka dia akan melakukan fraud, ya. Yang kedua moral hazard. Jadi moral hazard ini dia levelnya tidak separah fraud, ya. Jadi dia agak di bawah fraud, ya. Dia itu seperti tindakan yang dilakukan demi keuntungan diri sendiri, tapi dapat menimbulkan kerugian bagi orang lain. Tapi dia tidak sampai melanggar hukum, ya. Kalau fraud itu melanggar hukum, tapi kalau moral hazard itu dia tidak melanggar hukum. Ya, umumnya moral hazard itu dilakukan dengan memanfaatkan celah yang terdapat dalam kontrak atau regulasi. Ya, tindakan moral hazard sulit dibuktikan atau barangkali tidak dapat dikatakan sebagai pelanggaran hukum. Tetapi secara etis tindakan itu tidak dilakukan oleh orang yang memiliki niat baik. Oke. Baik. Kita next kan, ya. Hulu dari kecurangan atau fraud dan moral hazard adalah pelanggaran etika, kontrak, atau regulasi. Nah, berbeda dengan tindakan kecurangan, moral hazard tidak harus dilakukan dengan melawan hukum. Moral hazard lebih bersifat mensiasati hukum demi kepentingan pribadi dan dapat merugikan pihak lain. Ya. Nah, kemudian ada istilah skema Ponzi. Ini adalah aktivitas atau cara yang dilakukan
biasanya untuk melakukan melanggar etika juga ya. Nah, jadi seperti ini. Ada sebuah skema ini diberi sesuai dengan nama penemunya, yaitu Charles Ponzi tahun 1920 ya. Di Indonesia sering disebut dengan investasi bodong ya. Produk keuangan ini telah mengakibatkan kerugian besar bagi masyarakat. Ada dua pihak yang terlibat dalam skema Ponzi, yaitu sponsor dan investor ya. Sponsor merancang dan menjual produk kepada investor, pembeli dan pemilik uang. Jadi skema Ponzi ini seperti ini. Yang pertama, dia menarik dana dari masyarakat dan memisahkan uang tersebut dari ownernya, ya, dari pemiliknya. Jadi dikasihlah kalau dulu seperti poster, seperti selebaran ya, dikasih ada investasi katanya, ya. Yang kedua, setelah dipisahkan dulu, diambil duitnya, kemudian dana penginvestasiannya dikelola oleh pihak sponsor tanpa melibatkan investor. Pokoknya Bapak transfer 10 juta, ya, ini investornya, Bapak diam aja, pokoknya tak kasih saja saya 10 juta, nanti saya gandakan uangnya. Nah, gandakan uangnya itu, nah, jadi macam-macam modusnya ya. Yang ketiga, dia menjanjikan imbalan yang tinggi di atas bunga normal dengan risiko yang kecil. Keempat, pihak sponsor termasuk orang-orang yang kredibilitasnya dikenal di masyarakat. Yang kelima, informasi tentang skema investasi terlihat masuk akal dan dapat diterima oleh investor. Ya, untuk membangun kredibilitas pada awalnya pembayaran imbalan berjalan lancar. Oke, menggunakan konsep piramida itu seorang investor diharuskan mencari investor lain. Oke ya, itu skema Ponzi ya. Jadi setelah kita masuk join, disuruh pula cari orang lagi untuk di bawahnya. Jadi disusun seperti piramida. Ya, itu namanya skema Ponzi. Oke. Nah, jadi yang di bawah dicari lagi, di bawah cari lagi. Seperti itu. Ya, jadi ada beberapa, nah mungkin ada yang tahu produknya dulu tahun 2000-an tuh booming sekali ya, banyak produknya ya. Tapi ada juga dia punya produk yang bisa dilihat. Oke, jadi multi level marketing itu hampir mirip dengan skema Ponzi. Cuman bedanya adalah multi level marketing itu dia ada produk yang diperjualbelikan, ada produknya. Oke, ada produk yang diperjualbelikan. Namun kalau skema Ponzi ini tidak ada produknya, katanya uangnya untuk investasi emas, tapi dicari lagi apa namanya, downline-nya. Oke. Nah, ini salah satu pelanggaran etika sebenarnya. Baik. Ada yang kedua adalah istilah korupsi ya, suatu tindakan ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan yang haram atau penyalahgunaan kekuasaan untuk keuntungan pribadi seseorang. Pertama, berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya. Berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban. Oke. Kedua, memengaruhi putusan perkara. Yang tiga adalah curang, ya. 4, penggelapan uang. 5, pemalsuan buku-buku atau daftar khusus untuk pemeriksaan administrasi. 6, penggelapan, penghancuran dan perusakan dokumen. Yang ketujuh adalah menerima hadiah atau janji. Itu termasuk dalam korupsi. Korupsi itu misalnya menerima hadiah atau janji dari swasta kepada pemerintah, itu bisa ya kita golongkan ke dalam tindakan korupsi. Ya, jadi sebenarnya banyak nih kalau tentang korupsi ini sangat-sangat banyak sekali celahnya ya. Oke, jadi secara garis besar itu dulu ya. Baik, nah ada tugas yang harus Anda kerjakan. Pertama, carilah contoh fraud yang dilakukan perusahaan dan karyawan baik lokal maupun internasional. Kedua, kemudian contoh moral hazard yang dilakukan karyawan dan perusahaan dan karyawan baik di lokal maupun internasional. Baik. Saya kasih aja contoh moral hazard ya. Moral hazard yang baru-baru ini booming Aqua lah gitu. Aqua itu adalah katanya air mata pegunungan. Kemudian berdasarkan sidak yang dilakukan oleh Gubernur Sumatera Barat, ada pipa
ya memang dia